Kalau begitu, ini dia game kedua kita antara King Esport versus Aura Esport. Let's go Talia dan juga KB. Yep, ini dia, here we go. Kita sudah menyaksikan di game yang kedua. Akankah Aura berhasil mengamankan 2-0 atas Kings? Atau Kings masih bisa memperpanjang nafasnya dengan adanya draft pick dari kedua belah tim yang bisa dibilang ini saling counter satu sama lain. Adanya Roger untuk menculik sebarada seorang Jamet, tapi kita akan melihat eksekusi siapa yang akan lebih berjalan di game yang kali ini. Clearing dari Okta dengan ada Beatrix Nibiru. Di early game pressure-nya ini memang cukup cepat untuk nge-clear wave minion yang dimiliki oleh Aura 40. Yap, Drew-nya pun tadi udah berhasil untuk memberikan sebuah backupan. Lalu di bawah 3 hero sekaligus ingin mendapatkan langsung Karalito Wanderer. Tapi Newt seorang diri, bisakah dia selamat dari sergapan yang dilakukan oleh pemain dari Aura? Karena ada 3 player langsung menyerang begitu aja. Dan first blood-nya pun kembali tercipta. Bubu, engkau dilemparkan lagi dengan ejectornya. Masih ada satu flicker, pasti langsung begitu. Hei. Hilang sudah 2 player dimiliki oleh King Esport dan berhasil diamankan oleh Aura Esport. Kita lihat. Yap, itu dia 2 pick off yang cukup membuat kenyang dari tim Aura, ditambah lagi mendapatkan first blood dan juga bahkan seorang Jamet dia free banget dengan adanya pressure yang diberikan oleh Drew dan juga Okta. Ini membuat Jamet bisa cukup mudah atau enggak nyaman banget untuk nge-clear jungle yang dimiliki, tapi kita lihat ada yang ada di arah mid lane 2 lawan 2, tapi kali ini datang seorang K-Dot, cukup sakit damage karena Drew dan dibalaskan dendamnya kali ini. Tapi di sisi lain Rafaelanya lagi-lagi terculik, K-Dotnya mencoba untuk membalaskan dendam, Patricknya tumbang, Jamet kali ini cukup sekarat tapi langsung di flame shot gak kena, tapi dipaksain aja oleh seorang Selo, bahkan dia flick out ke area depan. Kali ini Selo harus menerima punishment-nya karena dia menculik keberadaan seorang Jamet yang merupakan jungle dari Aura. 3 tukar 4 ini dari Kings udah mulai mengejar ketertinggalan dari point pick off-nya 40. Walaupun tadi ada aksi yang bisa dibilang cukup memaksa ya, tapi dia mengambil sebuah kesempatan yang emang terbuka lebar di depan matanya. Mengorbankan dirinya nih, Prof. Worth it nggak sih untuk di awal-awal memberikan waktu terhadap Rogernya agar tetap bisa melakukan farmingan dan juga menambah lagi bagaimana source yang dimiliki? Yes. Menurutku dengan potensi seperti ini apalagi Roger ya, dia emang pengen memberikan Rogernya snowball karena merupakan potensi terbaik ketika dia mendapatkan point kill terus-terusan. Jadi nggak ada henti-hentinya. Asal jangan ke-shutdown aja sih. Gimana caranya dari Aura juga mereka harus nge-shutdown pergerakan dari Roger, apalagi K-Dotnya di sini masih 102, KDA yang bagus dan harus terus melakukan pick up apa pun. Wah, hilang lagi. Malah dengan begitu banyak damage yang tadi langsung mendadak masuk, Rafael yang gak sempat lagi kabur. Bubu di menit ketiga ini udah 3 kali terkena aksi penculikan nih Talia. Iya, ini Bubunya diculik oleh teman-teman dari Aura. Bukan hal yang baik, akankah seperti di game pertama melihat adanya Bubu yang cukup banyak terpick off dan ini bisa menjadi makanan atau pundi-pundi gold yang bisa dikumpulkan oleh Aura. Tapi Newt kali ini mencoba untuk melakukan setup di area bushnya, dia harus lebih berhati-hati lagi karena sudah ada 2 orang dari Aura mempressure, bahkan Drew mengcutting dari area belakang mencoba untuk mengflanking tapi ejectornya belum terkonek. Datang kali ini bala bantuan Okta. Kali ini nampaknya Newt tidak bisa berbuat banyak, bakal direlain aja turretnya, bahkan dia terkena damage dimandiin oleh Meteor Shower, tapi kali ini sudah ada ejector ke arah seorang K-Dot yang merupakan jungler dari Kings. Dikejar aja, Drunya nahan di area belakang, tapi Holy Baptism-nya cukup terkena ke arah teman-teman dari Aura, membuat Jamet cukup sekarat dan dia harus mundur. Tapi datang juga Saef bahkan dari arah top lane, dia datang ke bottom lane, rotasi yang cukup jauh melintasi satu map dari Land of Dawn kali ini Pak Pulung. Wow, itu dari snipernya juga udah berhasil. Misalnya expert dikeluarkan, Bubunya cukup tertarik. Tapi mereka di bagian bawah udah berhasil mengamankan satu outer turret. Ini akan menjadi sebuah keuntungan lagi untuk pemain dari Aura. Meteor Shower dikeluarkan, clear minion dengan cukup cepat. Sementara untuk Rangernya melakukan rotasi lagi ke arah yang berbeda untuk melakukan farmingan kelanjutannya nih Profesor. Dan ditambah dengan kehadiran dari Kings Esport yang emang benar-benar langsung hadir 5. Dijawab juga oleh Aura Esports dan Cait sih menurutku yang ini dia bakal benar-benar enak banget kalau dia posisinya udah bergerak dan melakukan rotasi di arah top lane. Karena turtle ini dari bottom lane. Plus dia bisa saja untuk mencuri dengan Meteor Shower ke arah satu buah purple buff yang dimiliki oleh Kings Esport. Yap. Ini dia turtle-nya. Udah mulai terjadi
aksi pukulan dan juga sekarang Detonas welcome-nya berhasil langsung mengamankan ke arah Esmeralda, tapi Esmeralda masih bisa kabur ke arah yang berbeda. Patricknya hilang, 2 korban jatuh dari tubuh dari Aura Esport. Ini akan menjadi kerugian untuk mereka. Kenapa? Karena turtle-nya akan menjadi makanan dari Roger. Dan Keydot pun akan sangat-sangat kenyang sekali, sementara untuk Chang'e mendapatkan satu space yang sangat-sangat bisa dia manfaatkan nih Thalia. Iya, ini Chang'e-nya bisa mendapatkan satu buah objektif di arah top lane karena dia melihat kalau teman-teman dari Kings ini fokus ke arah untuk kontes turtle-nya. Otomatis ini cukup free dari dia, tapi Falling Star Moon karena seorang Cait kali ini hanya untuk pukul mundur. Tidak ingin terlalu overcommit juga dari seorang Esmeralda karena mengingat kalau misalnya Cait mempunyai Meteor Shower, ini bisa menjadi pedang bermata dua untuk seorang Esmeralda. Berlari ke arah mid lane. Kali ini Aura nampaknya mencoba untuk menggampangkan satu lagi objektif di arah mid lane karena satu-satunya outer turret yang belum tumbang itu cuma ada di arah mid lane, Profesor. Ya tapi menurutku kalau misalkan ingin dibandingkan ya, by the way ini akan ada Selo juga yang dalam ancaman, namun bukan itu pembahasanku sebenarnya dengan Meteor Shower dan juga Rhapsody emang udah terlalu tinggi intensitas dari segi damage-nya Pak Pulung. Iya itu bukan main Pak, dimandin dengan jarak sedekat itu juga sangat mengeluarkan sekali. Sementara Oli Baptism-nya tadi berhasil untuk mendapatkan ke arah Jauhead. Langsung aja ada follow up damage yang diberikan, hilang sudah satu roamer yang dimiliki oleh Aura. Sementara di area yang berbeda dari Selo juga yang menjadi korban dari King Esport. Dari networknya tidak berbanding jauh. Mereka masih saling kejar-mengejar aja dari sisi networknya nih Pak. Nah aku mau bahas tadi sih soal turtle yang diamankan oleh Kings Esport, tapi Aura dapetin satu turret di bagian top lane dan itu menit yang kelima. Dimana aku melihat Keydot menambah 90 gold dibandingkan dengan turret yang menurutku kalau dibandingkan ya, apalagi itu masih di menit yang kelima dan ada gold shield turret yang diamankan oleh Cait. Jadi menurutku masih untungan dari teman-teman Aura Esports karena tentu nggak cuma 110 gold yang diamankan dari satu turret, tapi gak cuma lasip doang, namun gold shield turretnya itu loh yang mahal. Bisa sekitar 200-an, so 300 keuntungan didapatkan di arah top lane dari Cait. Jadi menurutku Aura makanya dia bisa unggul 2000 gold. Padahal tadi dia kehilangan dari segi turtle-nya Pak. Turtle. Wah, tertangkap basah kali ini, dimana ada Holy Baptism tadi langsung aja mengarah ke tubuh dari Chang'e. Saeb udah mulai masuk dengan barrage-nya. Missile Expert langsung dikeluarkan, tidak ada yang tertarik sejauh ini. Namun mereka masih punya 2 monster damage lagi. Masih ada Patrick dan juga ada satu lagi Crazy di bagian belakang Rhapsody-nya. Memberikan tembakan begitu menyakitkan. Detonas welcome-nya berhasil untuk mendalang ke arah satu player. Namun untuk Rhapsody-nya ke arah yang tidak benar kali ini. Lycan Pons-nya berhasil langsung menggaruk. Ini pastinya akan menjadi sebuah keuntungan untuk Roger, di mana garukannya sudah semakin menyakitkan lagi. Saeb seorang diri hilang sudah. Beberapa player dimiliki oleh Aura Esport Italia. Yap, bahkan lihat dari segi network yang tadinya Kings Esport tertinggal 2000, kali ini dengan hanya satu buah team fight yang bisa cukup memakan pemain dari Aura, membuat Kings bahkan kali ini mengungguli 1000, ditambah lagi dengan adanya turtle buff yang kali ini sudah diamankan oleh Keydot. Langsung bergerak ke area top lane mencoba untuk mengamankan rotasi objektif dan juga jungler, semuanya di clear oleh teman-teman dari Kings. Setup dari Aura, mereka harus lebih hati-hati lagi, jangan sampai terjadi seperti yang sebelumnya karena ini merupakan kerugian besar di mana mereka kehilangan hampir semua dari member Aura. Yap. Karena 2 player tadi kita lihat aja dari Aura, dari Beatrix dan juga ada Drew dengan Jauhead-nya. Melihat dari kejauhan siapa yang akan dia tangkap. Nggak ada ternyata karena tadi ada pergerakan mundur yang dilakukan oleh pemain dari Kings juga. Masih melakukan farmingan, untuk kali ini berhasil ejectornya langsung ditembakin begitu aja. Masih bisa kabur untuk Rafaelanya. Hanya saja Detonas welcome kali ini gagal untuk menelan ke arah siapapun. Selo bersiap dengan paling star melompat ke bagian depan. Barasnya tertinggal di belakang seorang diri. Memuntahkan lagi, melepehkan lagi, ada lar yang keluar dari dalam mulutnya. Sementara Drew memberikan backup terhadap 2 monster damage yang dia miliki agar bisa mengantarkan damage yang begitu pasti. Unstoppable Force-nya berhasil langsung mendapatkan ke arah Rafaela, baik banget tapi malah terkena dari damage pasif yang dimiliki oleh Rafaela itu sendiri. Hilang sudah satu player dimiliki oleh Aura, sementara dari Kings udah ada 2 player. Yap, 2 tukar 1 penculikan yang cukup lumayan diuntungkan di sisi Aura. Tapi walaupun demikian lihat Keydotnya 506 belum terpick off sedikit pun. Keydotnya kenyang banget, tapi ingat celengan pecah itu akan menjadi sesuatu yang bahaya bagi teman-teman dari Kings. Mengingat sebentar lagi sudah kurang lebih 20 detik lagi menuju Lord yang akan hadir di Land of Dawn. Walaupun belum enhance, tapi ini bisa banget menjadi Lord yang cukup berarti untuk dikontes dari kedua belah tim. Entah ini bakal
diamankan oleh Kings untuk menggempur. Tapi lihat di area mid lane-nya Saab yang sudah terkena sedikit. CC yang dimiliki oleh Rafaela tapi langsung dibalikin aja dengan adanya ejector. Dan bahkan dan Sonata yang berhasil memulangkan seorang Rafaela. Rap Saudinya belum bisa menumbangkan Keido tapi cukup membuat teman-teman dari Kings harus mundur. Mundur karena mereka sudah kehilangan seorang Bubu dan Lord kali ini sudah hadir di Land of Dawn. Ini patternnya sama ya Prof ya, kayak di game pertama tadi saat ada Lord muncul, pemain dari Aura malah berhasil untuk mengambil satu player yang dimiliki oleh Kings loh. Dan mungkin kemungkinan akan menjadi dua. Ada force-nya langsung ditabrakan begitu aja. Selonya mau pergi ke arah mana, kan ada Rhapsody di bagian belakang. Belum lagi Meteor Shower yang siap untuk memandikan. Dua player hilang dan Lord sudah terbuka dengan begitu bebasnya Prof. Yes, dan kali ini bakal bener-bener ada kesempatan juga sih bagi teman-teman dari Aura Esports untuk mengamankan Lordnya. Namun mereka akan kehilangan beberapa objektifnya. Asal tidak kecuri, ini bakal lempeng banget harusnya Pak Bulung. Bakal lurus banget jalannya. Oke, tapi Fire tadi ini overturn-nya, buset, udah ada lagi flame shell langsung ditembakkan begitu aja. Untungnya dia masih bisa kabur, tapi ternyata tidak. Satu player pun yang dimiliki oleh Aura untuk menghilang, yang itu adalah monster jungle utamanya. Hilang sudah untuk K-Dot kali ini. Ada celengan pecah yang sudah akan berhasil dimanfaatkan oleh pemain dari Aura. Sementara itu untuk networknya kali ini, oke, Kings jauh lebih mengungguli. Ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh Kings agar bisa memenangkan pertarungan di game yang kedua kali ini, Talia. Yap, tapi kita melihat tadinya ada pertukaran antara jungle dan juga jungle dari kedua belah tim. Kali ini 4 lawan 4. Drew juga harus kembali lagi untuk mengisi HP yang belum maksimal. Dan ini cukup riskan nantinya jika Drew ingin melakukan aksi penculikan. Oleh karena itu dia harus regen HP terlebih dahulu. Tapi Kings sudah mulai memantau di area Lord Pit-nya Profesor. Iya, dan kali ini yang dilakukan dari kedua belah tim adalah mereka harus menjaga dari segi positioning dengan perbedaan network yang tidak terlalu jauh. Saepnya ini sebenarnya asal dia dari stack 25-nya udah ready, dia bakal bisa team fight. Begitu juga dengan Celo, tapi Celo dia sangat amat membutuhkan passive stacknya juga dari absorb damage yang bisa ia maksimalkan. Kali ini tidak ada yang benar-benar boleh ke pick off sama sekali. Apalagi Drew baru saja mengeluarkan flickernya, itu informasi yang mahal banget. So mungkin bakal dikontes juga dari Lordnya oleh teman-teman dari Kings Esports, Pak Pulung. Yap, Saepnya maju ke depan, muntahin dulu. Ada Detonas welcome, siapakah yang akan berhasil ditelan kali ini? Sepertinya Roger yang langsung ditembaki begitu wajah. Menjadi kesempatan yang begitu indahnya. Berhasil diamankan langsung oleh pemain Aura. Udah ada double kill yang langsung didapatkan oleh Granger. Yang looking for triple kill. Berhasil dia mendapatkan the shutdown, looking for triple kill. Penny akan berhasil didapatkan, tapi ternyata malah diganggu oleh Chang'e. Tersisa Newt seorang diri. Chow-nya dengan high and dry. Siapakah yang akan berhasil dia ambil dengan Jet Kudo dengan Way of Dragon ya di Italia. Iya, akankah ini akan menjadi 2-0 bagi Aura karena lihat bagaimana Meteor Shower-nya. Bahkan Newt-nya nggak berani untuk mendekat ke arah teman-teman dari Aura. Sementara itu sudah ada satu buah minion katapul di area belakang. Langsung ditelan Newt-nya dengan ada satu buah Detona welcome. Tapi sudah tidak ada gerobak lagi. Sudah tidak ada minion lagi yang mendukung dari teman-teman Aura untuk langsung nge-end base oleh Kings. Tapi sementara itu kali ini sudah respon semua pemain dari Kings. Langsung bergerak lagi ke arah Lord untuk mengumpulkan stack dan mempertahankan stack yang dimiliki oleh Saeb. Hampir saja Kings langsung berhasil ditumbangkan dengan 2-0, mengingat inhibitornya bahkan udah jebol kali ini Prapulung. Yap. Mencuri dari meteor shower yang dia miliki negara Palpebab, itulah keahlian ataupun advantage yang dimiliki oleh Chang'e. Sangat-sangat cepat untuk melakukan aksi pencurian terhadap para Palpebab. Nikmat banget tiap dia mengeluarkan meteor shower tersebut, kena ke arah Palpebab, hilang. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana replay dari fight barusan nih Profesor. Ya, ini fight yang menurut aku meteor shower-nya sangat amat on point, dan bahkan lihat dari posisi crit dan juga celonya dipisahkan lagi dan lagi. Thanks to Drew sih, ini menjadi tim fight-nya terbelah menjadi dua kayak gitu Pak Pulung. Iya. Oke, Saeb menjadi palang pintu, menjadi Bananas dan juga Drew menjadi calon sandbag juga. Mereka siap untuk ngebadanin rekan-rekannya agar bisa langsung mendapatkan ke arah satu Lordnya. Oh, Lordnya udah berhasil diambil, Meteor Shower dan sekarang connect langsung. Esmeralda layaknya kerupuk terkena puluhan damage dan juga mungkin ratusan hingga ribuan damage yang masuk ke arah tubuhnya. Tersisa 4 player aja. Ada Lord yang bersiap dari base yang dimiliki oleh Aura untuk langsung menabrak ke arah dari King Esports. Ada beberapa playernya juga yang harus rebound terlebih dahulu untuk bisa lagi menambah darahnya nih Talia.
Yes, itu dia. Kita melihat adanya Lord yang kali ini sudah diamankan oleh Aura dan langsung tentu saja bergerak ke arah mid lane-nya yang dimana sudah tidak ada lagi inhibitor yang dimiliki oleh Kings. Bahkan melihat adanya Immortal yang sudah dibuat oleh Drew ini akan membuat dia lebih agresif lagi untuk berada di lini depan. Seenggaknya dia lebih cukup pede untuk memberikan pressure dengan adanya Unstoppable Force dan juga Ejector menculik beberapa pemain yang dimiliki oleh Kings. Dan ini dia Lord sudah memasuki base 40. Oke. Lordnya siap untuk langsung menabrak arah base turretnya kah? Karena masih ada beberapa minion di bagian belakang untuk Patricknya langsung memberikan damage yang begitu menyakitkan aja sekarang. Udah ada Rafael yang menjadi korban. Misalkan 4 player aja dimiliki oleh King Esports. Pertarungan masih terus berlanjut. 4 player ini mereka masih berjuang berjibaku untuk bisa mempertahankan arah base turretnya. Sementara untuk Esmeralda maju ke bagian depan pun udah gak kuat lagi. Menahan damage yang dikeluarkan. Flame shotnya connect langsung ke tubuh dari Jauhead. Ada buah kabel-kabel yang udah makin konslet juga. Meteor Shower kali ini langsung aja mengusir mundur beberapa player yang dimiliki oleh Kings. Ada web minion yang udah siap untuk menabrak masuk juga saja dari Kings. Masih bisa mempertahankan base turret mereka loh Thalia. Yep, mereka masih bisa mempertahankan base turretnya, tapi lihat 3 inhibitor semuanya sudah berhasil dijebolin oleh teman-teman dari Aura. Bahkan kali ini otomatis super minion akan langsung masuk dari arah 3 lane dan lihat Saep. Saepnya bakal mengamankan Orange Buff-nya dan tapi kali ini Meteor Shower-nya ternyata dikasih aja kayaknya Orange Buff-nya ke arah seorang Saep. Sementara itu masih berusaha untuk ditahan, di clear sejauh ini oleh teman-teman dari Kings. Tapi menurut aku ini 1 kali dobrakan Lord lagi dari Aura. Ini harusnya akan menjadi gamenya Aura, Profesor. Dan aku bisa bilang bahwa late game hero dari teman-teman Kings Esports hanya mengandalkan magical damage dealer-nya, Celo dan juga Crit. Kalau K-Dot ini benar-benar cuma bisa jadi eksekutor. Dia nggak boleh asal-asalan berada di depan karena back again konsel sudah digunakan apa belum? Yap. Dan konsili langsung digunakan begitu aja mungkin. Pergerakannya tidak diketahui kehadirannya oleh pemain dari King Esports dan Snow Welcome-nya. Langsung aja berhasil untuk mendapatkan Esmeralda yang berhasil langsung didapatkan. Bubunya kok pergi kemana? Ada 1 dokter keliling yang dikejar habis-habisan ditembakin lagi menghilang sudah Rafaelanya. Menyisakan 2 orang sekaligus. Bisakah Keido dan juga Newt kali ini mempertahankan base turretnya di Thalia? Yap, walaupun Windtalker sudah berhasil diamankan oleh Keido, tapi apakah akan bisa untuk mempertahankan gempuran? Karena sudah ada Meteor Shower juga yang nge-clear ke arah seorang minion yang